Ya, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dimas Nur Cahyanto dari Program Studi Sistem Informasi kelas SI 105. Nah, di sini saya akan memaparkan atau mempresentasikan mengenai hasil dari penelitian yang berjudul penggunaan aplikasi Shopee terhadap efektivitas, kemudahan, dan juga tantangan. Nah, Bapak Ibu sekalian, di sini penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana pengguna merasakan manfaat dan juga kendala dalam menggunakan aplikasi Shopee sebagai platform belanja online. Oke, langsung saja kita mulai. Ya, apa penggunaan aplikasi Shopee terhadap efektivitas, kemudahan, dan juga tantangan? Di sini penulis melakukan penelitian di mana berguna untuk menganalisis pengalaman pengguna aplikasi Shopee dalam tiga aspek utama. Yang pertama adalah efektivitas, kemudahan, dan juga tantangan. Dalam analisis ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung maupun menghambat pengalaman pengguna, seperti halnya memberikan rekomendasi strategis ataupun mengembangkan aplikasi Shopee di masa depan. Nah, latar belakang dari penggunaan melakukan penelitian ini adalah kita tahu bahwa saat ini teknologi digital merupakan hal yang sangat famous ya pada saat ini. Seperti halnya e-commerce atau pasar digital, seperti halnya contoh Shopee yang menjadi pilihan utama masyarakat karena kemudahan akses promo dan juga berbagai fitur lainnya untuk mendukung pengalaman berbelanja. Namun, tidak hanya meskipun populer, masih ada tantangan yang dihadapi oleh pengguna, seperti halnya kendala teknis dan juga masalah keamanan data. Nah, di sini dibagi menjadi beberapa rumusan masalah. Yang pertama adalah seberapa baik aplikasi Shopee dapat membantu pengguna mencapai tujuan mereka. Kemudian seberapa mudah pengguna dapat mengakses dan juga menggunakan fitur-fitur pada aplikasi Shopee. Kemudian apa saja tantangan utama yang dihadapi oleh pengguna dalam menggunakan aplikasi Shopee. Dan yang terakhir adalah bagaimana pengalaman pengguna terhadap aplikasi Shopee dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas dan juga layanan pengembangan aplikasi di masa depan. Nah, tujuan dari penelitian ini adalah dapat menganalisis tingkat tingkat efektivitas aplikasi Shopee dalam membantu penggunaan dalam mencapai tujuan mereka. Kemudian mengidentifikasi tingkat kemudahan pengguna dalam mengakses dan juga menggunakan fitur-fitur pada aplikasi Shopee. Selanjutnya adalah mengungkap tantangan utama yang dihadapi oleh pengguna dalam menggunakan aplikasi Shopee atau e-commerce. Dan yang terakhir adalah memberikan rekomendasi strategis untuk dapat meningkatkan kualitas dan juga pengalaman pengguna dalam menggunakan aplikasi Shopee. Nah, manfaat dari penelitian ini adalah dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana pengguna memandang efektivitas, kemudahan, dan juga tantangan dalam menggunakan aplikasi e-commerce seperti halnya Shopee. Dalam segi manfaat praktisnya, dapat memberikan wawasan mengenai kebutuhan dan juga preferensi pengguna yang dapat digunakan untuk meningkatkan desain antarmuka atau user interface, fitur, dan juga layanan aplikasi. Batasan penelitian pada kesempatan kali ini adalah kita menggunakan lokasi di mana lokasi tersebut berada di daerah Kecamatan Wolo, Desa Tolwe, Ponreparu, Sulawesi Selatan. Kemudian dalam kelompok usia, kami menggunakan penelitian berfokus pada usia tertentu, yaitu antara 18 sampai dengan 40 tahun. Dalam segi pengalaman, penelitian ini mencakup pengalaman pengguna dalam
terkait efektivitas, kemudahan penggunaan, dan juga tantangan. Jumlah respondennya, kami menggunakan jumlah responden yang cukup terbatas ya, di antara 50 orang. Pengalaman dari pengguna user experience atau UX adalah pengguna mengalami suatu aplikasi ketika menggunakan aplikasi tersebut, yaitu adalah UX interface yang baik yang memiliki kesesuaian antar fitur aplikasi dengan kebutuhan pengguna. Seperti contoh, kemudahan saat digunakan terutama saat pertama kali digunakan, sehingga meninggalkan kesan yang cukup bagus serta memiliki kapabilitas yang lebih baik. Sedangkan untuk efektivitasnya dalam penggunaan aplikasi e-commerce, di sini menggunakan efektivitas, kuantitas, kualitas, dan juga waktu. Pada kuantitas, kami menilai mutu suatu aplikasi yang bagus sehingga user banyak menggunakannya. Dalam segi kualitas, seberapa banyak aplikasi yang dipakai oleh user dan waktu adalah kecepatan aplikasi untuk memenuhi kebutuhan user, di mana presentasi yang dicapai makin tinggi efektivitasnya, maka penilaian tersebut akan semakin baik. Selanjutnya, konsep dari e-commerce ini terbagi menjadi 4, yaitu adalah transaksi antar organisasi yang dilakukan oleh pasar elektronik. Yang kedua adalah transaksi eceran dengan pembeli atau perorangan. Yang ketiga adalah konsumen menjual secara langsung ke konsumen lainnya. Dan yang terakhir adalah perorangan, yaitu menjual produk atau layanan ke organisasi. Penelitian ini dilakukan berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh orang sebelumnya ya, yaitu dilakukan oleh Dini Aulia pada tahun 2020 tentang menganalisis perilaku penggunaan Shopee dalam mengakses aplikasi tersebut. Yang kedua adalah dilakukan pada tahun 2024 dalam menganalisis penggunaan aplikasi Shopee sebagai e-commerce terhadap perilaku konsumtif mahasiswa. Yang ketiga dilakukan pada tahun 2023, di mana judul tersebut itu adalah menganalisis adopsi aplikasi Shopee dengan menggunakan teori teknologi acceptance model atau AI. Nah, metode penelitiannya yaitu adalah jenis penelitian yang menggunakan penelitian lapangan atau field research dan metode survei. Data diperoleh langsung dari sumbernya di lapangan sehingga merupakan data primer. Lokasi dan juga waktunya dilakukan di Desa Tolowe, Pangandaran, Kecamatan Wulo pada tahun 2024, di mana lokasi ini dipilih karena memiliki potensi untuk menemukan data yang relevan dengan topik penelitian. Kami mendapatkan sumber data dari data primer dan juga data sekunder. Dari data primer, kami mendapatkan diperoleh langsung dari lapangan melalui wawancara dari narasumber, yaitu individu yang memiliki informasi relevan dengan topik penelitian. Kemudian data sekundernya kami memperoleh dari sumber-sumber yang telah ada seperti catatan, transkrip, buku, media, kumpulan data, dan juga jurnal. Subjek penelitiannya, subjek penelitiannya ini adalah tempat atau orang yang memenuhi kriteria tertentu di Desa Toloi Pondok, di mana pemilihan subjek ini bertujuan untuk mendapatkan data yang representatif dan juga mendalam. Kemudian objek penelitian adalah masyarakat setempat di Desa Tolowe, di mana masyarakat setempat dipilih karena memiliki pengalaman langsung dan wawasan yang mendalam mengenai penggunaan aplikasi Shopee di daerah tersebut. Nah, dari variabel penelitiannya, seberapa efektif aplikasi e-commerce atau Shopee terkhususnya dalam memenuhi kebutuhan masyarakat di Desa Tolowe.
Kemudian, kemudahan. Seberapa mudah aplikasi Shopee digunakan oleh masyarakat di desa Tolwe. Dan terakhir adalah tantangan apa yang dihadapi oleh masyarakat Tolwe Waru dalam menggunakan aplikasi Shopee. Dalam teknik kumpulan datanya, kami menggunakan beberapa aspek, yaitu ada wawancara, observasi, dan juga dokumentasi. Di mana pada saat wawancara, kami menilai bahwa Shopee terbukti sangat efektif dalam pemenuhan kebutuhan pengguna dengan berbagai macam fitur, seperti pencarian produk, kemudian sistem pembayaran yang fleksibel, serta layanan yang pengiriman yang cepat. Kemudian dari segi observasi, observasi ini dilakukan dengan mengamati secara sistematis gejala-gejala spontan yang terjadi di lapangan, dan teknik ini digunakan untuk mendapatkan data yang lebih objektif dan juga akurat. Dan juga dokumentasi dilakukan dengan mencari data dari sumber-sumber yang telah ada, seperti catatan, transkrip, buku, media, kumpulan data, dan juga jurnal. Nah, dalam segi hasil wawancara, dilakukan, kami mengambil 4 sampel, yaitu diantaranya adalah seorang perempuan, di mana perempuan tersebut bernama Najwa, di mana dia lebih tertarik berbelanja di Shopee karena memiliki beragam produk dan juga promo yang menarik. Responden satu ini telah melakukan pembelian sebanyak 3 kali dalam 1 bulan. Kemudian dalam responden yang kedua, beliau memilih aplikasi Shopee dikarenakan memiliki barang yang berkualitas dan juga murah, cara pemesanan yang mudah, dan juga penjual yang bertanggung jawab. Ia telah melakukan pembelian sebanyak 2 sampai 3 kali dalam kurun waktu 1 bulan. Dan yang ketiga adalah responden yang tertarik karena harga barang lebih murah, pelayanan penjual yang lebih baik, kemudian ia telah melakukan pembelian sebanyak 5 kali dalam kurun waktu 1 bulan. Dan yang keempat adalah responden keempat, beliau memilih aplikasi Shopee dikarenakan kemudahan dalam mencari suatu produk dengan potongan harga, gratis ongkos kirim, dan juga tidak perlu keluar rumah karena ia melakukan pembelian tersebut sebanyak 4 kali dalam kurun waktu 1 bulan. Nah, dari penelitian tersebut, kita dapat tarik kesimpulan di mana efektivitas terbukti sangat efektif dalam memenuhi kebutuhan pengguna dengan berbagai macam fitur. Seperti contohnya pencarian produk yang lebih murah, sistem pembayaran yang lebih fleksibel, serta layanan pengiriman yang cepat. Kemudian dalam segi kemudahan penggunaan, user interface atau antarmuka yang dinilai lebih intuitif dengan navigasi yang sederhana, sehingga dapat mempermudah pengguna dalam berbelanja. Dan yang terakhir adalah tantangan, di mana beberapa pengguna mengalami kendala seperti error sistem, perlambatan pengiriman, serta kekhawatiran dalam keamanan data pribadi. Dari hasil wawancara tersebut, kami dapat simpulkan bahwa masyarakat Desa Tolowe menggunakan aplikasi Shopee dalam frekuensi rata-rata 2 sampai 4 kali dalam kurun waktu 1 bulan, di mana mereka memilih aplikasi Shopee karena kemudahan penggunaan, beragam produk yang menarik, promo, dan juga harga yang lebih murah dibandingkan platform yang lain. Dari penelitian kali ini, kami dapat mengambil satu rekomendasi bahwa aplikasi ini memiliki potensi yang cukup besar untuk meningkatkan efektivitas, kemudahan, dan aksesibilitas dalam berbelanja di desa Tolowe, di mana rekomendasi ini mengembangkan aplikasi Shopee di masa depan yang meliputi apabila bisa dapat meningkatkan promosi dan edukasi mengenai penggunaan aplikasi Shopee di daerah tersebut, kemudian lebih meningkatkan lagi kualitas dan juga variasi produk yang tersedia di aplikasi Shopee, dan yang ketiga adalah meningkatkan kemudahan akses dan layanan pelanggan untuk menggunakan di daerah.
Nah, sekian dari penjelasan kali ini, penelitian kali ini. Diharapkan penelitian ini dapat memenuhi suatu standar ujian akhir semester di mata kuliah ICT Literasi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.